sebelumnya Ibu absen dulu untuk hari ini. Tanggal berapa hari ini? 21. Ahmad Suhaili Hadir. Ahmad Zaidan Hadir. Aina Safa Mufidah Ahmad Marzuki Hadir. Damia Maulida Hadir. Fauzia Hadir. Hamidah Hadir. Jannatul Nisa Hadir. Lukman Hakim Hadir. Maida Muzalifah Hadir. Mauizatul Hasanah Hadir. Muhammad Didi Lawan Hadir. Muhammad Faisal Ridani Hadir. Muhammad Riyandi Hadir. Muhammad Sufi Ansari Hadir. Muhammad Yusuf Arifin Hadir. Naufal Fahruz Zaini Hadir. Nia Ramadhani Hadir. Nur Khairisa Putri Izin Sam'an Hakim Saripul Muhdi Hadir. Sabira Safika. Kembali pelajaran kita hari ini mata pelajaran fikih. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu pelajaran kita yang sebelumnya tentang makanan halal. Kalau hari ini pembelajaran kita adalah binatang halal dan haram. Tapi untuk tema hari ini itu cuma binatang halal yang akan Ibu sampaikan. Tujuannya adalah melalui kegiatan ini kalian dapat menjelaskan nantinya pengertian dan jenis-jenis binatang halal. Kemudian itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian dapat membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Sebelumnya sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Makan ikan? Nah, makan apa lagi? Nasi, ikan, lauk, sama sayuran. Nah, itu adalah jenis-jenis makanan yang halal. Di antaranya tadi ikan. Ikan termasuk binatang atau hewan yang halal dimakan. Sebelumnya untuk melatih konsentrasi kalian masih ingat tepuk hebat? Ayo kita praktekkan dulu. Kita bersama-sama untuk melatih konsentrasi agar materi yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah sudah semangat sekali. Kalau tepuk semangat masih ingat? Masih. Coba kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu binatang halal. Apa saja yang termasuk binatang halal? Ada yang bisa mencontohkan? Sapi. Ya, ada yang lain? Kambing. Kerbau. Bebek. Ya. Nah, pelajaran kita hari ini binatang halal. Bisa dilihat di muka. Di sini sudah Ibu perlihatkan ada beberapa jenis binatang halal. Di antaranya adalah sapi, kambing, ayam, unta, kerbau, kuda, bebek, belalang, dan kelinci. Nah, apa itu pengertian binatang halal? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh kita. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang apa saja
binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu adalah pengertian dari binatang halal. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memakan binatang halal? Kenapa ya? Siapa yang dapat? Karena apabila kita memakan binatang yang halal, itu akan memberikan manfaat untuk tubuh kita. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat ke-1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Nah, artinya kan kambing, sapi, ayam, unta, kerbau, kuda, bebek, belalang, dan kelinci. Kemudian apa lagi selain binatang yang hidup di darat? Ada juga binatang yang hidup di laut atau di air. Ini adalah binatang yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Malik. Artinya, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Artinya semua hewan yang ada di laut adalah halal untuk dimakan. Contohnya apa saja? Ikan, udang, cumi-cumi, hiu, gurita, paus. Nah, apalagi selain yang ibu tampilkan di layar, ada yang tahu lagi binatang yang hidup di laut yang boleh dimakan? Lobster itu seperti udang. Kemudian binatang yang hidup di darat tadi, contohnya sapi, unta, kerbau, kambing, kelinci, domba, ayam, itik, dan sebangsa unggas lainnya. Nah, ada binatang yang kalau sudah jadi bangkai itu boleh dimakan. Di antaranya apa? Ikan, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Artinya bangkai ikan itu kalau ikan yang sudah mati boleh kita makan? Boleh. Kalau binatang yang lain kalau sudah jadi bangkai tidak boleh lagi dimakan kalau tanpa disembelih. Contohnya kayak ayam. Kalau ayam mati boleh nggak kita makan? Ada. Seperti yang jadi bangkai itu cuma dua yang boleh dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, kemudian binatang yang hidup di dua alam atau amfibi itu haram hukumnya dimakan. Contohnya apa, Nak? Buaya dan buaya. Biasa kamu makan buaya? Ada. Biasa kamu makan katak? Ada. Jadi ini memang sudah diharamkan, tidak boleh kita untuk memakannya. Kemudian membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi. Tetapi di samping itu juga harus halal, baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak diharamkan oleh Allah, dan halal cara mendapatkannya. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan seluruh hambanya agar mereka makan makanan yang baik lagi halal. Sesuai dengan Quran, surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi kalian di situ disuruh untuk mengkonsumsi binatang yang halal, untuk dibiasakan. Jangan sampai kita untuk memakan makanan binatang yang haram, karena itu merupakan berdampak kepada perkembangan tubuh kita. Sifat kita pun apabila kita memakan makanan yang baik dan halal, maka sifat kita pun akan menjadi baik. Nah, sampai di situ penjelasan dari Ibu. Setelah ini untuk
mendiskusikan apa saja yang sudah kalian pahami dari penjelasan ibu tadi. Jadi kita sudah membentuk kelompok, kita bagi dalam satu kelompok ada yang jadi ketua. Nanti jadi ketua itu mempresentasikan di muka hasil dari jawabannya. Paham? Paham. Ya sudah. Kalau ibu berikan lembar pengerjaan soal untuk dikerjakan ke kelompok. Mas, di sini kalian disuruh untuk mengisi jawaban yang sudah ibu sediakan dengan cara menjawab isian yang ada di dalam lembar jawaban ini. Ya, silakan didiskusikan. Silakan tulis nama kalian di situ, nama kelompoknya dan jawabannya. Silakan kalian diskusikan dengan mencari jawabannya yang sudah ibu bagikan pada materi yang ada di ya, berdiskusi lah, sambil berdiskusi. Kawan-kawan. Bisa kita lihat di buku kalian masing-masing jawabannya lah. Ya, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian soal-soal yang sudah ibu berikan di lembar kerja peserta didik. Nanti kalian presentasikan ke muka satu orang dari ketua kelompok kalian.
Ada yang ditanyakan? Sudah bisa? Dokter di sini. Sudah semua? Sudah semua menjawab? Kelompok pepet yang benar? Ada mengalami kesusahan? Sudah? Kita mulai dari yang sudah selesai. Silakan kelompok Kaisa. Kelompok Mau Izatul. Ya, nanti pembuka untuk mempresentasikan satu soal saja bicara yang membaca. Ini. Soal nomor 1. Bacakan untuk yang siap. Ya. Pertanyaannya ini. Ya. Dalil di atas menjelaskan dihalalkannya daging binatang ternak. Jawabannya daging binatang. Iya. Nomor 1, uhillat lakum bahimatul an'am. Dalil di atas menjelaskan dihalalkannya daging binatang ternak. Ada yang sama jawabannya? Sama. Ada yang beda? Ada yang beda? Beda. Jadi nomor 1 itu adalah daging binatang ternak. Kemudian kelompok yang kedua kelompok Kaisa. Ikan, gurita, udang, tahu,
bagian dari binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan membiasakan untuk mengkonsumsi binatang halal. Sekarang Ibu berikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Coba kita sebutkan sama-sama. Apa tadi pengertian binatang halal? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Kemudian kelompok binatang ternak yang halal yang hidup di darat apa saja tadi? Ayam, itik, sapi, unta, burung, dan kelinci. Kemudian kelompok binatang halal yang hidup di air apa saja tadi? Ikan, udang, paus, hiu, cumi, gurita, dan lain-lain. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Dengan berakhirnya materi yang kita pelajari tadi, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, dan semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.